kepalaku. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Yang pertama, mulai dari pengertian, ciri-ciri teks argumentasi dan teks persuasif. Oh iya, tadi kan dapat pelajaran bahasa Indonesia tentang teks argumentasi dan persuasif. Kamu tahu nggak pengertian dari teks argumentasi dan persuasif? Kalau pengertiannya aku kurang tahu, tapi kalau ciri-cirinya aku tahu. Sini aku jelasin. Jadi pengertian dari teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau pandangan seseorang terhadap suatu masalah atau isu yang disertai dengan alasan, bukti, dan data untuk meyakinkan pembaca atau pendengar agar menerima pendapat tersebut. Sedangkan teks persuasif adalah teks yang bertujuan untuk membujuk, mempengaruhi, atau meyakinkan pembaca agar mengikuti pendapat, sikap, atau tindakan tertentu yang disampaikan oleh penulis. Oh, ini seperti itu. Teks argumentasi dan teks persuasif itu apa sih ciri-cirinya? Yang aku tahu itu, kalau ciri-ciri teks argumentasi itu ada 5. Yang pertama ada mengandung pendapat atau klaim yang jelas. Yang kedua ada diperkuat dengan fakta, data, atau contoh konkret. Yang ketiga ada bertujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca. Yang keempat ada biasanya mengangkat isu yang bersifat aktual dan kontroversial. Yang kelima atau yang terakhir menggunakan bahasa yang logis dan persuasif. Sedangkan kalau ciri-ciri teks persuasif itu juga ada 5. Yang pertama ada mengandung ajakan atau himbauan. Yang kedua ada menggunakan kata yang mengaruhi emosi. Yang ketiga disertai dengan alasan dan bukti untuk memperkuat pendapat. Yang keempat menghindari konflik terbuka, lebih fokus pendekatan halus dan logis. Dan yang kelima yang terakhir mengandung kalimat imperatif atau perintah dan ajakan. Oh, jadi begitu ya pengertian teks argumentasi dan persuasif. Gimana kalau kita lanjut belajar aja? Boleh. Kedua, menjelaskan tentang struktur, tujuan, dan fungsi teks argumentasi dan teks persuasif. Hai Ebi, hai Nino. Hai. Tadi kalian dapat pelajaran bahasa Indonesia nggak? Dapat. Tentang apa? Tentang teks argumentasi sama teks persuasif. Kamu? Aku juga sama. Oh iya, kalau kan aku tuh tadi dapat juga, tapi kurang lebih mengerti sih tentang struktur, fungsi, dan tujuan. Boleh nggak kalian informasikan kepada aku supaya aku ngerti? Oh, kalau aku sih cuman mengertinya di struktur aja ya. Kalau aku di fungsi sama tujuan ya. Nah, kebetulan sekali. Coba jelaskan. Kalau struktur teks argumentasi itu yang pertama ada pernyataan pendapat atau yang disebut tesis. Terus yang kedua itu ada argumen pendukung yang berisikan data yang mendukung pendapat. Terus yang ketiga nih sekaligus yang terakhir itu ada penegasan ulang atau disebut kesimpulan. Terus kalau strukturnya teks persuasif itu yang pertama ada pengenalan isu, terus yang kedua itu ada rangkaian argumen, terus kalau yang ketiga ada ajakan untuk pembaca melakukan sesuatu, terus yang terakhir ini ada penegasan kembali atau kesimpulan. Kalau tujuan sama fungsinya, yang pertama itu ada tujuan sama fungsi dari teks argumentasi, yaitu tujuannya itu untuk meyakinkan pembaca agar menerima atau setuju dengan pendapat, gagasan, atau sikap yang diberikan oleh penulis. Terus ada fungsinya itu untuk menyampaikan pendapat atau pandangan penulis terhadap suatu isu, lalu meyakinkan pembaca agar setuju dengan pendapat tersebut. Yang kedua itu ada tujuan dan fungsi dari teks persuasif, yang dimana tujuannya itu adalah untuk mempengaruhi pembaca agar percaya pada pendapat penulis, setuju dengan ide yang disampaikan, dan melakukan tindakan sesuai ajakan. Untuk fungsinya itu adalah untuk mengajak dan meyakinkan suatu pembaca agar mengikuti pendapat atau melakukan tindakan tertentu. Oh iya, makasih ya. Bentar ya singkat.
Sama-sama.